Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ikhwah-ikhwat terlambat karena memang uzur di jalanan. Tadi saya sudah coba secepat mungkin, tapi ternyata qadarullah sangat macet tadi. Tapi ini memang sebuah penyakit ya, tanda kutip kita di Jakarta. Mudah-mudahan saja Allah hilangkan kemacetan ini, karena memang selalu menjadi penghalang banyak kegiatan. Baik, insya Allah dengan menunggunya Anda dalam majelis ilmu seperti ini tapi catat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga menunggu antara solat dengan solat adalah sebuah fadilah yang sangat besar. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, menunggu antara solat dengan solat yang setelahnya. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau ada orang datang ke masjid, tidak ada yang mengikat dia kecuali sholat yang setelahnya, kecuali dia dihitung ribat. Ribat itu seperti mengikat diri di jalan perbatasan antara musuh dengan orang Islam, pasukan jihad. Jadi itu besar sekali fadilahnya. Dalam hadis lain dikatakan ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi ini fadilah yang sangat besar, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Baik, kita masuk ke dosa besar yang ke-28 ya. Tepatnya perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan masing-masing dari laki-laki dan perempuan fitrah. Apa itu fitrah? Hal-hal yang dasar, fisik, karakter, sifat-sifat cara berpikir, cara mengambil keputusan, sampai kata para ulama perbedaan dasarnya itu ke beberapa hal yang sangat sederhana, seperti tumbuhnya bulu di dada, tumbuhnya kumis, tumbuhnya janggut. Itu memang berbeda. Ya, sudah sampai pada hal-hal yang kecil-kecil saja sudah berbeda, gitu kan? Dan ini memang fitrah. Serta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan ada jenis ketiga. Jadi laki-laki hanya sama perempuan, selesai. Tinggal suku apa, paras wajahnya seperti apa, gitu kan? Tapi ada yang standar. Semua laki-laki akan sama seperti kelaminnya, jenis kelamin, dan juga perempuan sama, walaupun beda wajahnya atau beda tinggi, pendek tubuhnya atau warna kulitnya. Siapapun yang berjalan sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan pada dirinya, maka dia dianggap normal. Dan juga di mata masyarakat. Tetapi kalau ada di antara mereka yang keluar dari jalur itu, maka dianggap tidak normal. Seperti kalau laki-laki mau menyerupai perempuan, keluar. Karena kecemburuannya misalnya, kenapa perempuan bisa hamil, bisa nyusui, lalu dia juga mau. Nah, cara jalan, kenapa perempuan bisa pakai lipstik, pakai bedak, kenapa dia tidak? Akhirnya keluarlah jenis banci. Dan ini penyakit, gitu kan? Kalau ada perempuan sebaliknya suka seperti laki-laki, akhirnya dia menyerupai laki-laki, dan ini juga haram dalam agama Islam, sama. Nabi SAW sangat menekankan agar masing-masing tetap dalam fitrah. Sebagaimana salah satu sabda beliau mengatakan, perintahkanlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, dan pukullah mereka di umur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dari ranjang. Jadi kata ulama hadis, laki-laki tidur ranjang sendiri, perempuan tidur sendiri, walaupun belum balik. Tapi kalau sudah sampai 10 tahun, bahkan ulama mengatakan yang dimaksud juga dalam hadis ini, perempuan dengan perempuan pun sudah tidak boleh lagi seranjang kalau umur 10 tahun. Apalagi kalau sesama atau sama lawan jenisnya, walaupun saudara kandungnya. Karena pernah terjadi malah mereka akhirnya berhubungan biologis dan terjadi zina yang luar biasa besar dosanya karena sama saudara kandungnya. Ya kata Nabi SAW, siapa yang menyentuh atau menggauli, ya di sini dalam arti kata berzina dengan dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Karena dianggap itu perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat keji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kadang-kadang orang keluar dari fitrahnya. Yang pertama adalah orang tuanya. Faktor internal dalam rumah. Seperti misalnya, ada orang tua yang pengen sekali dapat anak laki-laki. Tapi Allah karuniahi 4 anaknya atau 5 semuanya perempuan. Yang terjadi adalah dia tanda kutip memaksakan salah satu dari anak perempuannya itu dipaksa menjadi laki-laki. Seperti misalnya tanda kutip ya, menggunakan atau memberikan pakaian laki-laki, memberikan mainan laki-laki. Mungkin kakak-kakak perempuannya semua main boneka, anak ini dibelikan bola, padahal dia anak laki-laki, anak perempuan. Pakaian juga didanai dan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ada orang tua yang pengen sekali punya anak
perempuan, tapi semua yang Allah kasih laki-laki. Lalu kadang-kadang yang bungsu atau salah satunya diambil, didandanin seperti perempuan. Itu kalau pengaruh dari orang tuanya. Bisa juga pengaruh dari saudara-saudaranya. Misal tadi contoh, 3 orang kakaknya semua laki-laki, dia sendiri perempuan. Nah karena tidak ada teman dia perempuan, maka dia ikut main sama kakak-kakaknya. Ikut main seperti laki-laki, gitu kan. Maka terbentuklah dia menjadi orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Atau sebaliknya, 3 orang atau 4 orang kakaknya semua perempuan, dia sendiri laki-laki. Karena dia paling bungsu, nanti kakak-kakaknya dandanin dia, dikasih mainan boneka, tumbuhlah dia keluar dari fitrahnya. Ini salah satu faktor secara internal dalam rumah. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya lingkungan dia, tempat dia kerja, teman dia bergaul. Teman-temannya dia semua ternyata orang-orang yang keluar dari fitrah, gitu kan. Banci lah, atau seperti tadi perempuan menyerupai laki-laki, maka akhirnya dia ikut seperti itu. Dia ikut seperti itu. Dan yang paling kental sekarang adalah pengaruh lingkungan ini, karena orang-orang yang sedang tanda kutip berpenyakit ini keluar dari fitrahnya, diorbit, dijadi pelawak, dijadikan bahan tertawaan, dijadikan sebagai tokoh, gitu kan. Bahkan artis-artis kita itu tidak bisa jadi artis kecuali dia harus bisa menjadi seperti itu, yang keluar dari fitrahnya. Jadilah ini sebagai sebuah nilai jual, dan akhirnya semua orang harus melakukannya. Padahal dalam agama kita, sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka. Allah tidak mau laki-laki menyerupai saja perempuan, nggak boleh. Apalagi kalau mau menjadi perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan menyerupai saja laki-laki, apa saja. Dari pakaiannya, dari model rambutnya, dari cara jalannya, itu sudah dilarang, sudah kena laknat. Apalagi kalau mau menjadi, seperti sekarang banyak kasus orang sampai operasi kelamin. Apapun alasannya, kalau laki-laki, biar sudah nggak ada kelamin laki-lakinya, tetap laki-laki. Tetap dia haram ketemu sama perempuan, tetap haram dia nikah sama laki-laki karena sesama jenis, kan gitu. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang operasi supaya memiliki kemaluan laki-laki, dan banyak terjadi di Eropa sekarang, akhirnya mereka keluar dari fitrahnya, kan gitu. Tapi di orbit juga. Yang lebih parah lagi sekarang, Indonesia mau ikut-ikutan. Para kaum-kaum yang melanggar dari fitrah ini ikut-ikutan sama-sama dengan mereka. Kaum-kaum waria itu di Eropa, di Amerika sekarang demo minta agar dikeluarkan peraturan, dan keluar di Amerika peraturan itu boleh menikah sesama jenis. Di Indonesia nuntut juga itu. Nah ini berbahaya sekali, gitu kan? Kenapa saya katakan berbahaya? Karena dalam agama kita, agama yang mulia diturunkan oleh Allah SWT dari langit ini, memang Allah haramkan, Allah nggak bolehkan orang menyerupai lawan jenisnya. Nggak boleh, memang harus keluar dari fitrah, harus kembali kepada fitrah dasarnya, gitu kan? Ya, pernah dalam hadis Bukhari, Nabi SAW melihat seorang banci masuk ke rumah beliau, duduk. Karena banci ini dia sudah ingin menjadi seperti perempuan, jadi kalau dia melihat perempuan seperti orang yang kehilangan syahwat. Tapi kalau dia lihat laki-laki, syaitan hiasi supaya dia menjadi atau memiliki syahwat. Kerjanya mereka selalu menceritakan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, seperti contoh, ada terjadi di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang banci pernah menyukai seorang sahabat laki-laki. Tapi sahabat laki-laki ini orang soleh gitu kan, tidak mungkin terpengaruh. Nah, dia ingin menarik sahabat ini supaya suka sama dia, maka dia berkata, nanti kalau Allah memberikan kemenangan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk membebaskan kota Taif. Kota Taif ini sekitar 60 km dari kota Mekah. Nanti kalau kota Taif dikuasai oleh kaum muslimin, Nabi SAW berhasil menguasai setelah pembebasan kota Mekah, maka saya, kata banci itu, ingin menunjukkan kepadamu seorang wanita di kota Taif yang sangat gemuk, ya, urat lipatan perutnya dari belakang kelihatan 8 lipatan, dan di depan juga 8 lipatan. Ternyata ulama hadis bilang, zaman dulu itu para sahabat, ya, orang-orang tradisi orang Madinah suka dengan wanita gemuk, gitu kan. Maka si banci ini bilang, nanti saya akan perlihatkan kamu kalau Nabi menang, berhasil menembus kota Taif, kau akan bisa menikahi seorang wanita yang sudah jadi idola pada saat itu, gemuk sekali. Jadi perutnya itu terlipat 8 lipatan, gitu kan? Dan punggungnya dari belakang juga begitu. Lalu waktu itu Nabi SAW masuk di rumah, dengar lagi ngobrolan mereka gitu. Nabi tanya, dari mana orang ini? Ditunjuk banci itu.
Dikatakan orang ini datang ya Rasulullah. Memang kebetulan dia dari luar Madinah. Lalu kata Nabi SAW, keluarkan orang ini dari Madinah. Bukan dikeluarkan dari rumah Nabi, keluar dari Madinah. Nggak boleh tinggal di Madinah. Berarti banci-banci di zaman Nabi SAW itu tidak boleh ada di Madinah. Nggak boleh ada di lingkungan masyarakat Muslim yang sehat. Karena ini nggak sehat, ini penyakit. Gitu kan? Ini penyakit. Jadi kalau dibiarkan malah bermasalah. Dan kata para ulama, yang berbahaya bagi kita sekarang umat Muhammad SAW ini, karena hampir semua pelanggaran umat-umat sebelum kita yang Allah siksa mereka karena itu, terkumpul pada kita. Misal, kaum Nabi Lut karena homoseksual. Ya. Sekarang di zaman kita ini homoseksual luar biasa gitu. Bahkan dianggap seperti sebuah yang biasa. Waria-waria boleh menjual dirinya di pinggir jalan. Wa na'udzubillah. Biasa orang tahu banci diajak ketawa, diajak bahan bercandaan. Padahal itu berbahaya sekali. Itu bisa mengundang murkahnya Allah. Allah hancurkan kaum Lut itu dengan mengangkat kampung negeri mereka terus dibalik. Makanya sekarang di wilayah Yordania, perbatasan Yordan dengan Israel itu ada laut mati kan, tidak ada hewan satupun hidup di situ. Itu disurvei, di bawah itu ada gunung yang terbalik posisinya. Jadi itu tempatnya kaum Lut dulu yang Allah siksa. Di zaman nabi-nabi yang lain ada yang curang di timbangan, sekarang banyak orang yang curang di timbangan. Ada orang yang mendustakan nabi, sekarang banyak yang mendustakan nabi. Hampir semua penyebab kaum-kaum sebelum kita disiksa, ada semua berkumpul pada kita. Jadi harus hati-hati sekali. Ya kita harus bisa kembali kepada ajaran nabawiyah untuk menjauhkan sifat-sifat seperti ini. Jadi ini faktor eksternal. Termasuk faktor eksternal juga adalah orang banyak menonton film-film. Ya. Karena sekarang sudah jadi penyakit berhubungan dengan masalah seksual di alam itu ya, di bahasan masalah biologis ini. Orang-orang di Eropa dan di Amerika itu sudah sampai pada titik kejenuhan dalam masalah seks. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur punya acara free sex. Setiap hari mereka boleh gonta-ganti pasangan. Dan akhirnya karena jenuh udah, si perempuan sudah jenuh sama laki-laki, laki-laki jenuh sama perempuan, maka mereka mau coba yang lain. Tanda kutip, dan ini keliru. Mereka cobalah lawan jenisnya, gitu kan? Mereka cobalah sesama jenisnya. Muncullah penyakit itu. Dan sekarang ada dikarang dalam buku-buku medis, dalam istilah-istilah medis yang baru itu kan memang ada penyakit yang baru dalam seksual di Eropa dan di Amerika. Dan ini berkembang biak. Seorang laki-laki sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya, kecuali dia harus mendatangkan pasangan laki-laki lain teman dia yang sama-sama juga merangsang dia nanti menggauli betina yang sama atau istri yang sama. Tapi yang membuat dia terangsang adalah si laki-laki tadi. Ada penyakit lain juga, si istri tidak bisa lagi terangsang kecuali dia lihat laki-laki sama laki-laki saling merangsang. Wa na'udzubillah, berantakan semua ini, ya. Cara fitrahnya jadi berantakan semua. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar hati-hati dari kedua sifat ini. Ya, sifat menyerupai lawan jenis laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Baik, kita dengarkan diangkat hadisnya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas, bab ikhraj al-mutashabbihin bin nisa minal buyut, yang ada lanjutan. Jadi bab mengeluarkan siapapun yang menyerupai wanita dari kaum banci dari rumah. Kemudian juga Abu Daud dalam Kitabul Adab, bab fil hukmi fil mukhannathin, bab tentang hukumnya para banci atau orang-orang yang keluar dari fitrah dia. Tirmidzi dalam Kitabul Adab, bab manja'a fi mutasyabihati birrijal, bab tentang hukum orang-orang wanita yang menyerupai laki-laki. Kata Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, la'anallahu al-mukhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Hadis ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari tadi dan beberapa imam yang lain. Allah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang meniru kaum laki-laki. Ya, jadi di sini menyerupai saja sudah kena laknat. Apa itu laknat? Diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Yang saya pernah singgung pada saat kita bahas manajemen rumah tangga, kalau wanita yang keluar dari rumah tanpa izin suami dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali. Apa maksudnya laknat? Saya tekankan itu hari sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu membuat hal itu, melanggar itu, maka biar makan tidak ada berkahnya. Tidur, pindah kamar, tinggalkan kamar suami, nggak bisa tidur gelisah. Hidupnya tidak tenang, itu namanya laknat. Diangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan tidak berkah, kalau dia bergaul jadi bertengkar, kalau dia bisnis dia bangkrut, kacau balau semuanya. Itu namanya laknat. Allah melaknat kaum laki-laki yang meniru perempuan dan kaum perempuan yang meniru kaum laki-laki. Jangan terpengaruh dengan yang di media ya.
Kadang-kadang mungkin tampil sosok seorang banci atau orang yang keluar dari fitrahnya ini, kemudian seakan-akan dia kaya raya, seakan-akan dia bahagia. Tidak, saudaraku. Yakin dalam hatinya bentrok dan hidupnya kacau balau. Dia tidak akan merasakan ketenangan walaupun sehari. Itu kan pasti ada keluar dari fitrahnya. Karena sudah dikatakan Nabi SAW, Allah melaknat. Ya. Ibn Abbas berkata Allah melaknat. Artinya diangkat berkah hidupnya sampai dia taubat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang isnadnya Hasan. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabul libas. Bab libas an-nisa. Bab tentang, di kitab libas maksudnya tentang pakaian, dan bab tentang pakaiannya kaum wanita. Kata Nabi SAW, la'anallahu rajulata minan nisa. Allah melaknat yang berlagak seperti laki-laki dari kaum perempuan. Allah melaknat yang berlagak seperti laki-laki. Cara jalannya, cara pakaiannya, cara ngomongnya, semua nggak boleh. Memang fitrahnya begitu. Perempuan memang dengan kelembutannya, ya, dengan kasih sayangnya, dengan manjahnya, memang begitu perempuan. Ya, kalau ada laki-laki yang manja sudah aneh, gitu kan? Karena memang itu sifatnya perempuan. Laki-laki itu fitrahnya diciptakan oleh Allah siap untuk ngantar jenazah, siap sholat jenazah, siap cari rezeki, siap jihad. Memang hadapi matahari, hujan di luar sana, gitu kan? Memang begitu. Perempuan sebaliknya diciptakan oleh Allah memang untuk hamil, punya anak. Jadi dengan kelembutan, kasih sayang, sabar. Bapak-bapak mungkin tidak begitu sabar kalau saat dengar anaknya nangis-nangis terus kan. Kalau ibu-ibu masih bisa sabar. Memang fitrahnya begitu. Ya, karena dia tidak terbiasa dengan itu dan ini terbiasa dengan itu. Nggak bisa dipaksain gitu satu sama yang lain. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli." Kan gitu. Janganlah kalian saling cemburu wahai laki-laki dan wahai perempuan satu sama yang lainnya. Laki-laki punya bagian-bagian yang telah Allah perintahkan dan bebankan kepada mereka. Cari nafkah, sholat berjamaah, antar jenazah. Memang begitu, jihad. Memang di luar rumah laki-laki itu. Dan fisiknya lebih kuat. Kan begitu. Mereka lebih punya prinsip. Saya pernah kasih contoh. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anda dikaruniai seorang anak kecil, coba. Anak laki-laki anda hidangkan di piring nasi. Taruh begitu, seperti dikagetin. Makan nak. Dengan anak perempuan sama, lakukan. Makan nak. Anak perempuannya pasti makan aja. Kalau anak laki-laki enggak, diambil sendok, dibuang-buang nasinya. Emang begitu karakternya. Emang dia seorang pemimpin. Pemimpin itu dihormatin. Kapan dia rasa tidak dihormatin dikit, udah. Jadi saya sering bahasakan bagi ibu-ibu yang mau memperbaiki karakter suaminya yang salah, gunakan senjata anda kelembutan. Jangan gunakan ya sesuatu yang menyerupai laki-laki. Berapa banyak akhirnya perceraian terjadi, kenapa? Karena istri-istri ini maunya memperbaiki suaminya dengan pola seperti laki-laki. Seperti teman saya pernah terjadi kasus begini. Dia ceraikan istrinya, saya kaget. Dai ceraikan istrinya gitu. Lalu saya tanya, kenapa akhi? Ada apa? Kok sampai seperti itu? Dia bilang, ya akhi, saya pulang ke rumah seperti saya sedang berhadapan dengan laki-laki. Loh kok bisa? Bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diperbaikin. Dia bilang nggak bisa. Saya kalau pulang ngajar dari kampus, masih pegang tas, begitu buka pintu, Assalamualaikum, nggak ada kelembutan sedikit pun. Langsung ditanya, kenapa terlambat? Kamu dari mana? Ya, sudah jalan sama siapa? Seperti saya sedang ditanya oleh polisi. Bukan masuk ke rumah saya gitu. Terus kemudian saya masuk, saya taruh tas, duduk gini, tanya makanan, mana makanan? Tuh di atas meja. Nggak ada kelembutan wanita, nggak ada gitu. Ya, nggak ada sama sekali. Sama saja seperti dia datang ke kios, mau beli makanan gitu. Mana makanannya di sana? Kan selesai. Kemudian dia bilang kalau mau tidur, itu kalau panggil saya tidur, tangannya ditaruh di pinggangnya, lalu dia bilang, ayo masuk tidur, sudah malam. Jadi suaminya bilang, anak saya lebih lembut kalau saya ngomong sama anak saya daripada dia, gitu kan? Dan itu dinasihatin berapa kali nggak mau. Kalau seorang istri menghadapi suaminya dengan pola ini, maka pastikan suami anda akan menghadapi anda seperti dia menghadapi orang di luar, gitu kan? Seperti menghadapi orang pada saat lagi utang, seperti menghadapi orang kalau lagi berantem, ya kalau misalnya lagi dia berjihad, seperti gitu. Karena polanya. Tapi kalau gunakan kelembutan berbeda. Nabi SAW disebutkan oleh para ulama waktu pulang dari Gua Hira terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu selama 40 hari 40 malam gemetaran, gelisah. Waktu beliau masuk ke depan pintunya, gemetaran betul-betul nggak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya diketuk pintu, dibuka oleh Khadijah.
Khadijah radhiyallahu anha tidak ngomong satu kalimat pun waktu lihat suaminya begitu. Nggak ngomong satu kalimat pun. Dia tunggu Nabi SAW ngomong apa. Lalu Nabi mengatakan, zammiluni, zammiluni. Bungkus saya menggigil. Khadijah nggak pakai tanya, kan gitu. Langsung diambil selimut, dibungkus dulu, dipanggil suaminya, dirangkul masuk ke dalam, duduk, dikasih air minum, udah tenang, baru ditanya, ada apa wahai suamiku? Jadi Nabi SAW otomatis setelah itu ngalir apa yang dia mau sampaikan seperti air. Kejadiannya begini disampaikan semua. Bandingkan dengan kalau masuk begitu suaminya pulang rumah kayak kita banyak di Indonesia terjadi kasus rumah tangga pecah gara-gara itu. Pulang basah kuyup, hujan. Ketuk pintu, orang sudah kedinginan, tadi udah macet. Begitu masuk depan pintu, kok basah-basah? Dari mana? Kamu sama selingkuhanmu ya? Kamu begini. Kemana-mana bahasannya. Orang mungkin capek gitu kan. Mungkin butuh ini. Akhirnya mungkin suami bilang, iya. Terus kenapa? Nah, dihadapin dengan cara menghadapi laki-laki di luar gitu kan. Karena memang dia pakai cara itu. Coba pakai caranya Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang masyhur radhiyallahu anha, yang terkenal adalah salah satu pimpinan wanita di surga. Dia mengatakan begitu. Dia bungkus dulu. Nabi SAW mengucapin apa? Diangkul. Karena dia tidak tahu Nabi lagi kenapa nih gemetaran. Dia nggak langsung su'lan. Setelah tenang, setelah sebut apa yang dia sebutkan sudah dikasih selimut, udah dikasih minuman, baru ditanya, ada apa suamiku? Nabi SAW jelaskan, saya bertemu dengan Jibril yang Allah utus, yang saya pandangkan mata saya di langit dimanapun arahnya, timur, barat, utara, selatan, itu padang Jibril memenuhi langit. Dan Allah kasih Jibril 600 ekor sayap yang kalau satu sayap dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Nabi SAW mengalir semuanya, ngalir. Lalu Khadijah bilang apa? Waktu itu Nabi SAW masih gemetar. Kata Khadijah, wahai suamiku, apakah anda mengira anda akan ditimpa sesuatu yang berat karena masalah ini? Tidak mungkin wahai suamiku. Dimotivasi suaminya. Gak mungkin wahai suamiku. Karena kamu orang baik. Kamu selalu bantu orang miskin. Kamu selalu lanjutkan hubungan silaturahim. Kamu selalu senyum dan berbaik dengan orang lain. Jadi gak mungkin kamu disusahin oleh Allah. Apa yang terjadi? Nabi SAW termotivasi. Oh iya ya. Berarti saya tidak dalam salah gitu kan. Pernah terjadi kasus rumah tangga juga begitu. Jadi suaminya kena tipu orang. Bingung suaminya ini gimana jalan keluarnya. Umumnya orang kadang bisa sudah ditipu orang gitu. Dia kemudian cerita sama istrinya, ini saya kena tipu orang gini. Jawaban istrinya apa pertama kali? Tuh kan, karena nggak sampein sama saya, gitu kan? Itu kan karena itu kurang tuh nafkahnya buat saya. Kalau nafkahnya benar itu kan bukan saya yang ditanyain sehingga saya atur kemana pengeluarannya. Loh, kok terbalik ini, gitu kan? Malah menjadi beban buat si suami, bukan malah membantu dia keluar dari permasalahannya, gitu kan? Jadi memang harus kembali kepada fitrah. Fitrah ini sangat penting. Kembali kepada fitrah masing-masing itu akan sangat membantu kita untuk bisa menjalankan rel kehidupan ini. Gitu. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih, riwayatkan Imam Abu Dawud dalam Kitabul Libas, sama membahas tentang kitab pakaian, bab libasun nisa, bab tentang menjelas pakaiannya wanita. La'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Allah atau Rasulullah SAW kata melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Jadi tidak boleh sama sekali. Tadi menyerupai jalannya, cara bicaranya, pola hidupnya itu harus berubah, gitu kan? Begitu pula dengan menggunakan pakaian, termasuk ngetes aja, sama, tidak boleh, gitu kan? Ini saya mau coba nih baju, nggak boleh. Sampai para ulama salaf mengatakan, kalau istri kami membeli pakaian, kemudian mereka ingin melihat apakah pantas atau tidak, diberdirikan saja, itu mereka nolak. Suaminya pada tidak mau, karena takutnya dengan hadis ini, jangan sampai dengan mencocokkan saja di badan, berarti sudah dianggap menggunakan pakaian perempuan dan kena laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking begitu hati-hatinya mereka agar jangan sampai terpengaruh dengan terpengaruh dengan setan dan terjerumus pada hal-hal seperti ini. Nah di sini perhatikan baik-baik, jangan sampai ya mungkin dalam rumah kemudian si suami memakai pakaiannya istri, gitu kan? Loh iya ini contoh, itu nggak boleh memang, karena pakaian perempuan, gitu kan? Atau sebaliknya si istri menggunakan pakaian laki-laki kecuali memang si suami beli pakaian ternyata menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan lalu dihadiahkan kepada istri, itu berbeda, kan gitu. Tapi sengaja menggunakan itu tidak boleh memang, itu tidak boleh. Dan subhanallah sudah menjadi fitrah, kalau laki-laki gunakan baju perempuan pasti beda, lain, kan gitu. Begitu pula sebaliknya, akan beda pemandangan yang ada. Dan ini juga pelajaran yang lain kita lihat bagaimana Islam memperhatikan penampilan seseorang.
Ya biarkan semua dengan fitrahnya, laki-laki sesuai dengan fitrahnya, perempuan sesuai dengan fitrahnya. Perempuan punya hijab yang menggunakan di kepalanya, laki-laki tidak. Dan kalau kita lihat kehidupan orang barat kan berbeda ya. Coba lihat kalau acara perkawinan, Indonesia juga sudah ikut-ikutan sekarang, banyak umat Islam. Laki-lakinya luar biasa tertutup dari leher sampai kakinya. Dasi, jas, kemeja dalamnya terus ada jasnya, pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Yang kelihatan cuma apa laki-lakinya? Telapak tangan dengan kepalanya. Perempuannya terbalik semua, bolong-bolong, bolong belakangnya, bolong perutnya, bolong lehernya. Ini kenapa? Kekurangan kain apa? Gitu kan? Nah ini yang terjadi terbalik, dan umat Islam bangga dengan itu. Yang lebih parah lagi, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu di dosa besar 27, banyak suami dan banyak laki-laki yang bangga istrinya dipamer seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Keluar dari fitrah, gitu kan? Dia bangga kalau istrinya malah dandan, malah telanjang di depan orang, malah dipuji oleh laki-laki lain. Seakan-akan nih saya bangga mendapatkan orang yang cantik seperti ini. Padahal pasti setiap dosa, ya itu akan ada efek negatifnya. Makanya saya sering bahasakan dalam pengajian, jangan anggap remeh ya sebutir atau sebuah jarum. Karena bagaimanapun tetap sakit kalau ditusuk oleh jarum itu. Sama dengan dosa. Sama dengan dosa. Dosa itu berbahaya. Kecil itu pasti bisa. Bisa saja Anda dengan lihat sedikit yang haram, Allah uji Anda dengan sakit flu seminggu. Gitu kan? Bagaimana dengan dengar yang haram? Bagaimana dengan, kalau dosa besar berzina lagi, luar biasa, banyak cobaannya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan dosa itu. Walaupun ada tobat nasuha. Makanya kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar, maka Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit. Jadi akan datang ya pembersihannya itu. Jadi berat, gitu kan? Berat, jangan dianggap remeh. Nah sekarang orang kalau tampil di depan orang dengan telanjang, dengan terbuka, suaminya bangga, jangan pernah berpikir dia akan selamat dari cobaan setelah itu. Kenapa? Karena nanti akan orang yang lihat-lihat di antara 10-20 laki-laki yang lihat pasti yang tertarik, mungkin semua tertarik. Lalu akhirnya menggoda istrinya. Terjadi banyak sekali rumah tangga pecah gara-gara itu. Kenapa kalau Allah berikan Anda istri yang cantik, Anda tidak bungkus, dia malah dikemas dengan bagus dan cuma Anda yang nikmatin? Itu kan mestinya begitu. Sama dengan seorang muslimah juga begitu. Allah berikan Anda keindahan rambut, keindahan kulit, keindahan tubuh. Ya itu semua diperuntukkan untuk yang Allah halalkan. Itulah suami dan mahram Anda. Ada anak, ada ayah, ya, ada yang mahram yang tidak boleh dinikahi. Itu yang bagus gitu kan. Makanya pernah terjadi, yang pernah saya kasih contoh tuh hari, ada dua anak mahasiswa di Inggris terjadi. Yang satu muslim, satu Yahudi. Nasrani yang satunya, bukan Yahudi, Nasrani. Yang Nasrani bilang begini, kenapa kalian umat Islam ini menindas wanita kalian? Maksudnya menindas apa? Ditanya oleh muslim. Iya, kalian menyuruh perempuan kalian pakai kain dari kepalanya sampai kakinya, tertutup semua. Bahkan ada yang cadar cuma matanya yang kelihatan, gitu kan? Kenapa tidak seperti wanita kami? Bebas, di pantai dia mau telanjang, di jalan dia mau telanjang, terserah, gitu kan? Lalu kata si muslim, saya jawab kamu dengan contoh ya. Kebetulan ada permen di kantongnya, dua dikeluarin, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin bungkusnya, lalu ditaruh digeletakin di lantai. Kata si muslim sama Nasrani ini, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Kata si Nasrani, yang terbungkus, gitu kan? Yang ada kulitnya. Kata si muslim, kenapa? Karena yang terbuka sudah kotor. Kata si muslim, begitulah perumpamaan wanita kami dengan wanita kalian. Wanita kami seperti permen yang masih terbungkus. Nggak ada yang tahu tentang dia siapa, bagaimana tai lalatnya nggak ditahu. Itu cuma suaminya yang tahu, gitu kan? Memang nggak boleh, gitu kan? Sedangkan anak saya saja perempuan, kalau dia sudah balik, ya itu tidak boleh lagi saya sebagai ayah itu melihat sebagian besar anggota tubuhnya, sudah nggak boleh. Ayahnya saja nggak boleh, gitu kan? Misalnya anaknya sudah gadis kemudian dilihat dalam kondisi cuma pakai BH sama celana dalam, itu nggak boleh. Dia memang harus menggunakan pakaian, kata ulama adabnya adalah dari lehernya sampai ke lututnya, atau paling tidak sampai di atas lutut sedikit. Lebih daripada itu tidak boleh. Depan ayahnya pun, depan pamannya, depan kakaknya, depan adiknya, tetap harus dia menjaga itu. Tapi sama suaminya berbeda. Jadi satu-satunya yang boleh kelihatan semua adalah sama suami. Kalau enggak maka enggak boleh. Karena tetap akan bisa menggoda syaitan melakukan hal-hal yang di luar daripada ya fitrah. Makanya banyak ayah langsung dalam berita-berita kita memerkosa anaknya, kan gitu. Terjadi kan itu. Ada saudara perkosa adiknya, kakaknya perkosa adiknya, banyak terjadi. Dan ini berbahaya sekali. Karena kalau sampai hamil, apa status anaknya nih nanti, gitu kan? Tidak jelas. Ya, karena yang ini ternyata saudara sama dia, ini yang perkosa dia adalah ayahnya.
Keluar dari fitrah, mendatangkan penyebab yang berbahaya sekali. Beranjak daripada hal-hal yang kecil tadi, beranjak daripada hal-hal yang kecil. Kita hubungkan dengan masalah rumah tangga karena memang termasuk ada faktor-faktor penyebab dari situ ya. Penyebab dari situ makanya harus diluruskan semuanya. Kurang lebih itu bahasanya dosa besar ke-28. Oh ya, masih ada 2 hadis lagi. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqara yadribuna bihan nas. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa inna riha latujadu min masirati kada wa kada." 2 golongan dari penduduk neraka. Orang neraka yang saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tidak ada di zaman Nabi. Yaitu yang pertama, satu kaum yang membawa pecut-pecut seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Di sini kata para ulama maksudnya adalah tentara-tentara atau polisi atau pasukan yang dipakai oleh raja zalim. Yang raja itu memerintahkan mereka sudah tahu rajanya atau presidennya itu zalim, tapi mereka tetap dukung, bahkan membunuh orang, memukulin orang, dan seterusnya. Ya mungkin kurang lebih seperti yang terjadi di Syria sekarang itu kan. Jelas-jelas dia salah zalim tapi membasmi sampai 60.000 masyarakatnya dibunuh, dia nggak peduli. Nah ini satu hal yang berbahaya sekali. Nah ada tentara-tentaranya itu sudah tahu salah tapi tetap didukung. Nah ini termasuk penghuni neraka kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah kaum perempuan yang mengenakan pakaian tetapi seperti telanjang, tipis, kelihatan. Dan sering saya bahasakan, mohon maaf akhwat kita, kalau anda masih melakukan ini maka cobalah cepat meninggalkan gitu kan. Ada di antara kita pakai celana jeans yang ketat, ya kan? Pakai celana yang ketat atau baju kos yang ketat, pakai jilbab iya, tapi semua badannya sudah ketahuan. Saya ingin tanya, kalau seandainya ada seseorang pakai baju kos ketat dan celana ketat, kemudian dia lewat depan saya, bukankah saya sudah tahu badannya seperti apa? Dan bedanya antara pakai baju dengan tidak pakai baju cuma warna kulitnya. Saya udah bisa tahu, oh dadanya orang seperti ini, perutnya begini, pahanya begini, kakinya begini, kan sudah ketahuan semuanya. Dan itu yang semestinya dijaga, tidak semua orang bisa melihatnya gitu kan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi SAW, dan kaum perempuan yang mengenakan pakaian tetapi seperti telanjang dan berjalan melenggak-lenggok dan berlagak, sengaja mengundang, memancing lawan jenisnya. Ya kata para ulama, kalau seandainya ada seorang wanita telanjang atau berpakaian yang memang sengaja mengundang syahwat lawan jenisnya, lalu dia diperkosa, yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa dapat dosa. Tapi kalau seandainya ada seorang wanita yang menutup auratnya rapi, lalu dia diperkosa la qadarallah, maka yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa dapat pahala. Karena memang dia bukan penyebab, gitu kan? Dia menutupnya, dia menutup. Tapi yang menjadi penyebab sudah jelas, memang pakaiannya terbuka. Bukankah kalau seseorang pakai jilbab, apalagi tutup rapat lewat, terus ada anak muda yang nakal-nakal, kira-kira apa godanya? Paling tinggi assalamualaikum kan? Coba kalau perempuannya dasarnya memang telanjang terbuka semua, godaannya bagaimana? Kan berat. Malah akhirnya menarik mereka untuk melakukan pemerkosaan. Makanya Allah mengatakan salah satu ciri baiknya hijab adalah alla yu'zain, agar mereka para wanita tidak diganggu. Itu tujuan utama hijabnya, gitu kan? Lalu dikatakan di mana kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang melenggak-lenggok. Ada yang pakai konde, gitu kan? Kemudian sengaja dari rambutnya itu bisa menjadi daya tarik. Sementara dibalikan ke kanan, dibalikan ke kiri, gitu kan? Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan wanginya. Padahal sesungguhnya wangi surga itu dapat dicium dari perjalanan segini dan segitu. Dalam riwayat Bukhari lain dikatakan sejarah 40 tahun. Dan sebagai hadis atau penutup hadis yang dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana halakar rijalu hina ata'un nisa." Sekarang kaum laki-laki akan binasa pada saat kaum laki-laki benar-benar ya menuruti atau menyerupai kaum perempuan. Kapan laki-laki sudah mulai perempuan, sudah nggak punya wibawa, tunduk, ya manja, sudah mulai sedikit sakit saja sudah jatuh, gitu kan? Nah ini sudah hancur semuanya, sudah amburadul. Laki-laki memang harus lebih berprinsip, harus memang lebih tegas dalam mengambil keputusan karena dia pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup Imam Madzhabi yang mengatakan, dan di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan laknat atas perempuan adalah menampakkan perhiasannya, yang perhiasan itu baik emas, permata, dari balik kerudungnya yang akhirnya membuat lawan jenisnya tertarik.
atau dia menggunakan wangian yang sangat wangi sehingga mengundang orang lain untuk mengganggunya, atau menggunakan kayu gaharu dan wangi-wangian semacamnya, mengenakan pakaian yang berwarna terlalu mencolok, ya kan? Atau membentuk badan dan pakaian yang mengandung penipuan dan hal-hal yang tercela lainnya yang semacam ini bisa masuk dalam bab bahasan tadi. Ini bisa masuk dalam bahasan tadi. Mungkin ini dulu karena sudah waktu Isya sudah masuk. Sebenarnya saya harus bahas dengan dosa 29 hari ini, tapi insya Allah belum akan datang karena 29 ini sangat pendek gitu kan. Mungkin sebentar, mungkin habis Isya saya tambah sedikit dengan dosa besar 29 agar pertanyaannya bisa mencakup dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti saya katakan tadi, mungkin saya akan lanjutkan sebentar dosa besar yang selentahnya, yaitu dosa besar ke-29. Dan memang sudah saya jadwalkan malam ini sebenarnya, cuma tadi qadar Allah sempat terlambat. Dan memang dia bahasan yang sangat pendek sebenarnya. Dosa besar ke-29 itu adalah al-muhallil dan muhallal lahu. Ini masih berhubungan dengan masalah rumah tangga sebenarnya. Dalam Islam, perceraian itu ada dua macam. Ada tolak raj'i namanya, perceraian yang boleh kembali lagi. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratan. Tolak cerai itu dua kali. Maksudnya kalau suami mengatakan saya ceraikan kamu yang pertama, terjatuh cerai pertama, kedua kali saya ceraikan kamu, jatuh cerai yang kedua. Nah ini pada dalam keadaan dua ini masih boleh kembali. Tapi kalau sudah tolaknya lebih dari dua kali, sudah sampai pada tiga kali, batas maksimal tiga kali dikenal dengan tolak bayyin. Tolak bayyin ini adalah tolak cerai yang tidak bisa kembali lagi suami istri, kecuali si istrinya tadi atau mantan istrinya nikah dengan laki-laki lain, kemudian berjalan kehidupannya normal, ternyata cekcok lagi dengan suami yang kedua, cerai, baru terbuka variabel boleh kembali kepada mantan suami yang pertama. Ini hukum syar'i tentang masalah cerai. Nah, hukum ini tidak bisa direkayasa jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kenapa saya katakan rekayasa? Karena dosa besar ke-29 menjelaskan masalah itu. Kalau seandainya ada orang menceraikan istrinya, lalu dia katakan saya ceraikan kamu, terjadi cerai yang pertama, cocok lagi cerai yang kedua, cocok lagi cerai yang ketiga. Berarti sudah tolak bayyin, nggak boleh kembali lagi. Kecuali si mantan istri tadi nikah sama laki-laki lain, berjalan kehidupannya normal, kemudian cerai lagi dengan suami kedua, baru terbuka variabel untuk kembali dengan suami yang pertama. Tapi kalau direkayasa, maka nggak boleh. Misal, seorang suami menceraikan istrinya sampai 3 kali, lalu dia bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya ini, tapi setelah akad nikah kamu ceraikan langsung ya. Hanya untuk menghalalkan saja. Hanya untuk menghalalkan. Nah, al-muhallil adalah si mantan suami tadi. Yang dimaksud dalam dosa besar ke-29 ini, al-muhallil adalah si mantan suami yang telah menceraikan suaminya 3 kali, yang berkata kepada temannya, kamu nikahi istri saya, kemudian kamu ceraikan agar saya bisa kembali lagi sama dia, karena sudah 3 kali mencerai. Itu namanya al-muhallil. Dan muhallal lahu adalah laki-laki yang diminta untuk nikah rekayasa tadi. Itu namanya muhallal lahu. Teman yang disuruh nikahi mantan istrinya kemudian menceraikan langsung. Dua-duanya haram dan dosa besar. Yang si mantan suami dosa, yang temannya ingin membantu tadi juga berdosa. Itu namanya al-muhallil dan muhallal lahu. Makanya jemaah sekalian, jangan pernah main-main di 3 hal. Kata Nabi SAW, jangan bermain-main atau bercanda di 3 hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali lagi. Maksudnya pernikahan adalah, kata ulama diberikan contoh. Kalau ada seorang muslim berkata kepada temannya muslim yang lain, dia kebetulan punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Lalu yang satu ini mengatakan, yang pertama yang punya anak perempuan, nanti kalau anak kita besar, kita nikahin ya. Temannya yang punya anak laki-laki bilang, iya saya setuju. Atau sebaliknya, yang pertama punya anak laki-laki, yang kedua punya anak perempuan. Lalu yang anak laki-laki mengatakan, anak saya kalau besar saya nikahkan sama anak kamu ya. Dia juga yang punya anak perempuan bilang, iya baik saya setuju.
Nah ini kata ulama, anaknya nanti kalau besar nggak boleh dinikahkan sama orang lain kecuali sudah disampaikan. Dulu ya ayah atau ibu sudah jodohin kamu sama ini, mau nggak? Kalau dia bilang saya tidak mau, terlepas hukumnya. Tapi kalau tidak maka nggak boleh. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, tidak boleh seseorang mengatakan kepada temannya, nanti kalau anak kita besar kita nikahkan ya. Kalau temannya mengatakan iya, wajibat, terjadilah itu. Gitu kan? Jadi ada keterikatan. Yang kedua perceraian. Tidak boleh laki-laki, hati-hati Anda jadi suami, jangan mudah mengembar-gembor kata-kata saya ceraikan kamu, hanya dengan marah sedikit saja. Karena mengucapkan saya ceraikan kamu dari lisan suami, menandakan jatuhnya perceraian itu, atau terjadinya. Beda kalau perempuan mengatakan ceraikan saya tidak terjadi, tapi kalau suami mengatakan saya ceraikan kamu, dalam kondisi tidak emosi, kondisi normal, bukan orang gila, dan sadar, maka jatuhlah tolak itu. Dan kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mempermainkan kata cerai, gitu kan? Atau bahkan sampai memukul istrinya, ternyata nanti malam, pada malam harinya dia tetap menggauli istrinya. Ya, itu berarti sudah berbahaya. Kalau sebagian ulama mengatakan kalimat cerai adalah hidup dan mati seorang suami istri. Karena itu halal tidaknya mereka berhubungan biologis, gitu kan? Sementara itu hal yang sangat fatal dalam rumah tangga. Makanya kata para ulama, saya pernah belajar fikih atau tahun 3 kuliah, tingkat 3 kuliah dulu di Madinah. Dosen kami itu kebetulan, beliau kalau tidak salah ketua pengadilan di Madinah. Beliau bilang, ada kasus yang diangkat oleh para ulama masalah cerai. Misal, kalau ada seorang istri di tengah-tengah tangga, suaminya datang iseng, bercanda atau serius, dia bilang, kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan. Ini contoh saja. Kemudian istrinya tengah-tengah. Kalau istrinya naik, cerai benar. Kalau turun, cerai benar. Kalau tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah tangga itu. Saking beratnya kata-kata cerai. Nggak boleh dipermainkan. Gitu kan? Jadi nggak boleh diekspos. Nggak boleh sembarangan. Begitu marah saya sudah cerai. Perbaiki permasalahan. Orang dimanapun berbaur dengan siapapun pasti ada masalah. Dengan sahabat, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua. Semua ada masalah. Maka kita tinggal pecahkan dengan cara bijaksana. Jangan malah ya jangan sampai misalnya ban mobil kita cuman bocor anginnya, lalu kita ganti semua mobilnya. Ada orang begitu kan? Hanya karena masalah kecil di rumah tangganya, udah cerai, diganti semuanya. Jangan gitu kan? Coba perbaikin dulu. Mungkin cuma bannya ditambal, selesai bisa jalan lagi gitu kan? Kenapa harus dicabut semua? Bukan cuma diganti bannya, diganti mobilnya. Karena itu kacau balau semua. Ada orang begitu tidak cocok di tempat kerja dengan temannya, pindah kerja, cari tempat lain. Loh kenapa bisa? Kenapa nggak pindah subnya saja? Kenapa nggak cut saja berteman sama dia? Kan bisa, masih ada solusi. Kenapa harus langsung hal yang besar gitu? Jadi kadang-kadang kopinya ditaruh gula, lebih sedikit gulanya nggak jadi diminum. Enggak, tambahin air putih cukup, selesai, sudah ada solusi gitu kan? Kemudian yang ketiga masalah rujuk. Rujuk ini kembali lagi setelah perceraian. Kalau rujuk ini mau dilakukan oleh suami istri, sementara si istri masih dalam masa iddah. 3 kali masa haid. Misal seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu sekarang. Mulai malam itu 3 bulan ke depan 3 kali masa haid itu masa iddah. Kalau dalam masa iddah ini mereka baikan, rujuk namanya itu baikan. Jadi saling memaafkan kah, mereka berhubungan biologis kah, pokoknya sudah baikan, sudah sama-sama mau saling memaafkan, berarti tidak perlu akad nikah lagi. Tapi kalau lewat dari masa iddah, udah lewat 3 kali masa haid, mereka mau rujuk boleh, tetapi harus seperti nikah awal. Kalimat akad nikah, walinya wanita, maharnya, 2 saksi, semua harus seperti awal. Kalau sudah lewat dari masa iddah. Baik, kata Nabi SAW kembali ke bahasan kita. Terdapat riwayat sahih melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, la'anallahu al-muhallila wal muhallal lahu. Allah melaknat al-muhallil, tadi si mantan suami yang sudah ceraikan istrinya 3 kali, yang ngajak temannya untuk menikahi istrinya hanya rekayasa. Wal muhallal lahu, dan juga tadi temannya yang dipanggil untuk mau partisipasi menikahi istri tadi, mantan istri temannya, kemudian menceraikan langsung. Itu Allah SWT melaknat di sini. Dikatakan akan tetapi orang yang melakukan perbuatan kotor ini jika dia adalah seorang yang bertaklid, artinya dia tidak tahu. Dia hanya sekedar coba-coba gitu kan, dan melakukannya karena adanya rukhsah dalam sebagian madhab, atau ada orang yang mengatakan mungkin boleh tapi orang itu tidak tahu hukumnya. Di mana larangan itu belum sampai kepadanya, maka semoga Allah bisa menerima udurnya dan memaafkannya.
Artinya kalau memang dia punya udzur syar'i, insya Allah mudah-mudahan masih bisa tidak dihitung sebagai tolak yang ketiga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini dosa besar ke-29 partner dengan tadi dosa besar ke-28 gitu. Baik, sampai sini nanti insya Allah kedepannya kita akan bahas dosa besar ke-30. Masya Allah. Saya kira nggak banyak pertanyaannya. Sebelum saya baca pertanyaannya, tadi waktu sudah saya bahas tentang laki-laki harus jantan gitu kan. Saya lihat sebagian bapak-bapak salaman sama saya lain, nggak seperti biasanya gitu. Jadi lebih mantap gitu ya salamannya. Tapi jangan salah paham ya, yang dilarang Anda menyerupai perempuan. Tapi kalau berlembut itu dianjurkan. Makanya para sahabat mengatakan kami kalau bersalaman bersama Nabi SAW, kami rasakan kelembutan tangannya. Tapi kelembutan itu maksudnya lemah lembut dengan santun gitu kan. Bukan harus kayak militer gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Yang penting jangan terbawa pada kesombongan gitu ya. Nggak apa-apa. Tadi nggak ada yang salah kok ya. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, bolehkah lelaki menggunakan gelang-gelangan apapun jenisnya? Setahu saya tidak boleh. Karena gelang khas untuk perempuan. Tidak pernah ada perkataan mengatakan gelang itu boleh untuk laki-laki. Gelang atau anting sudah merupakan ciri khasnya perempuan. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW meletakkan di tangannya sesuatu atau di telinganya, gitu kan? Yang ada itu Nabi SAW memanjangkan rambutnya, iya. Dan Nabi SAW pernah waktu pulang dari Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah itu beliau menguncir rambutnya kecil-kecil 10 kunciran, tapi rambut beliau panjang. Cuman diikuti dengan jenggot yang panjang sampai di dada. Ya, kalau orang misalnya rambutnya panjang dikuncir kayak perempuan juga, tidak ada jenggotnya kan gitu. Jadi nanti menyerupai perempuan. Tapi ini pernah terjadi. Nabi SAW pernah menguncir rambutnya kecil-kecil 10 kunciran dalam hadis Muslim dikatakan waktu pulang dari pembebasan kota Mekah. Tapi menggunakan gelang atau menggunakan anting itu tidak ada sama sekali ya. Jadi sebaiknya Anda jauhi sebenarnya. Dan insya Allah dengan begini loh. Kalau ada satu hal yang Anda ragu hukumnya syubhat atau haram, supaya Anda mau meninggalkan, tanyakan diri Anda begini. Kalau saya tidak pakai, kenapa? Teman-teman saya semua pakai gelang. Kalau saya tidak pakai, kenapa? Nggak ada masalah. Kulit kita nggak kecabut kok, gitu kan? Umur kita nggak lebih pendek, nggak ada masalah. Makanan haram, tanya. Kalau saya tidak makan, kenapa? Nggak ada apa-apa. Masih banyak makanan halal, gitu kan? Kalau saya tidak menyerupai pakaian ini, kenapa? Nggak ada masalah. Pakai pakaian yang lain masih bisa. Masih banyak Allah SWT mudahkan yang lain, gitu. Saya mau bertanya tentang pertemanan dengan non-muslim. Seperti apakah batasannya? Apakah bila memakan makanan dalam satu wadah itu diperbolehkan? Bebas saja. Boleh orang berteman. Seorang sahabat Nabi, itu atau ada beberapa sahabat Nabi yang memang setelah hijrah ke Madinah pun, itu mereka tetap bersahabat dengan sahabatnya mereka yang di Mekah. Seperti Sa'ad radhiyallahu anhu bin Rabi, itu tetap bersahabat dengan Ubaidillah, ya. Itu di Mekah. Orang kafir. Kemudian ada beberapa sahabat Nabi yang lain juga berteman dengan yang lainnya. Mereka tetap bersahabat dan Nabi SAW tidak larang, boleh saja. Bahkan ada sahabat dulu yang duduk bersama-sama dengan temannya orang musyrik, lalu mereka minum bersama-sama gitu kan. Itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi masih terbuka. Yang tidak boleh kalau sampai dia mengganggu akidah kita. Kalau sampai sudah mengganggu akidah, misalnya sampai kita terpengaruh kepada keyakinan dia atau terganggu ibadah kita, maka sebaiknya dijauhi. Tetapi alangkah baiknya kalau tetap sahabat Anda adalah orang muslim, gitu kan? Tetap sahabat orang muslim karena ada fadilahnya. Nabi SAW mengatakan siapa yang mencintai karena Allah, salah satu golongan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Artinya muslim sama muslim. Anda lihat orang-orang yang soleh mana, Anda jadikan sebagai teman dan sahabat, itu jauh lebih baik. Kalau masalah bolehkah makan senampan dengan dia, boleh saja selama makanan halal, nggak ada masalah. Dan tangan dia dalam kondisi tidak najis tentunya, karena orang kafir tidak kenal namanya najis, gitu kan? Jangan sampai dia habis buang air kecil tidak cebok, karena bagi mereka tidak penting itu, bagi kita sangat penting misalnya. Contoh ya, atau tidak membiarkan kukunya panjang, sementara sunnah Nabi SAW dianjurkan untuk potong tangan, potong kuku ya, dan seterusnya. Saya mau bertanya kalau makan bersama dengan lawan jenis bagaimana hukumnya? Halal, asal suami atau istri gitu kan. Boleh saja. Kalau yang Anda maksud pacaran tetap saja tidak boleh gitu kan. Ya, tidak mungkin saya mengatakan boleh. Jadi kalau yang mahram Anda boleh silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang bukan mahram tidak boleh. Kan gitu. Jika seseorang anak
seorang anak pernah melakukan dosa besar, zina, tapi orang tuanya tidak tahu. Bagaimana Ustaz? Apakah harus jujur? Kalaupun saat itu anaknya sudah bertaubat, tidak harus jujur. Tapi tunggu dulu ya. Ini yang tulis di sini mungkin akhwat kita nih. Karena dia tulis jazakillahu khairan. Maaf, saya jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Jazakallahu khairan kalau laki-laki. Ki itu perempuan. Ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Nanti doanya nggak sampai ke saya. Ya. Baik, jadi kalau seorang anak berbuat dosa, dia tidak punya keharusan untuk mengaku kepada orang tuanya. Nggak ada unsur itu. Tidak ada namanya pengakuan dosa dalam Islam seperti agama Katolik, nggak ada. Siapapun, sebaiknya makin tersembunyi makin bagus, namanya tasatur. Jadi kalau anda berbuat dosa, itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang telah Allah tutupin perbuatan dosanya semalam suntuk, lalu besok pagi dia bangun, dia bongkar sendiri. Itu orang paling buruk pada hari kiamat. Dia berzina misalnya malam-malam, lalu Allah jaga nih sampai pagi nggak ada yang tahu. Sendiri dia tahu. Pagi-pagi dia cerita sendiri sama teman-temannya. Ya sudah Allah jaga ditutupin malah dibuka sama dia. Jadi sebaiknya ditutupin. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Beristighfar kepada Allah SWT. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina. Lalu kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menyentuhnya. Lalu orang itu datang lagi ke muka Nabi, ya Rasulullah saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW coba mengatakan tobatlah, pergilah, jangan ngakuin dosamu. Sudah, pergi saja taubat kalau memang kau ingin tobat. Karena orang ini mengatakan, ya Rasulullah sucikan saya. Lalu kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi balik dari wajah, alihkan wajah dari dia. Datang lagi di depan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menyentuhkan di tubuhnya. Tetap saja Nabi cari jalan supaya sudah deh kamu tobat. Lalu terakhir dia mengatakan, ya Rasulullah saya letakkan kemaluan saya di kemaluannya ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Lalu Nabi SAW dirikan hukuman untuk dia. Tapi dari hadis ini ulama hadis mengatakan pelajaran paling pertama adalah seorang kalau berbuat dosa, tidak ada orang disuruh ngaku, saya berzina, saya begini, saya begitu, nggak usah pengakuan. Tutupin, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Pernah ada seorang sahabiat juga perempuan berzina sama seorang laki-laki, kemudian dia hamil karena zina itu. Lalu dia merasa dihantui dengan dosa yang besar. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina, tahhirni, sucikan saya. Kata Nabi SAW, mungkin kau tidak tidur dengannya, mungkin kau hanya disentuh sama dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah saya berzina dan saya hamil karenanya. Zina itu, sucikan saya. Kata Nabi SAW, karena kesaksianmu ini maka pulanglah. Nanti setelah kau melahirkan, dia minta dihukum, dan hukumnya kebetulan karena dia sudah nikah, muhsan dirajam gitu kan. Ini perempuan minta dirajam karena takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia selama 9 bulan itu dia tahan, dia sampai hamil, sampai melahirkan, tapi tetap dosa menghantui dia. Setelah melahirkan dia pegang lagi bayinya, dia bawa ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah bayiku sudah lahir, sucikan saya sudah berzina, saya takut berdosa dengan Allah. Lalu kata Nabi SAW, pulanglah, susuilah anakmu. Disuruh susui anaknya. Dia pulang susui selama 2 tahun. Sampai anak itu sudah 2 tahun selesai susunya, dia datang lagi, ya Rasulullah saya sudah susuin anak saya. Enggak ada lagi uzur Nabi SAW untuk menahan dia gitu kan. Akhirnya disuruh ikat, keraskan bajunya, dirajam. Waktu dirajam mati. Ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan engkau melaknatnya, sungguh wanita ini telah taubat. Kalau taubatnya mau dibagikan seluruh penduduk Madinah, maka cukup untuk mereka. Ya, ada tobatnya gitu kan. Tapi Nabi SAW di sini memberikan kesempatan dia. Kamu pergi deh, tutupin aibmu dan bertobat kepada Allah SWT. Jangan dibuka. Jadi tidak ada pengakuan dosa dalam Islam, apalagi kepada orang tua termasuk. Ada orang berhutang kepada saya ketika telah jatuh tempo, pada saat ditagih dia malah pasang badan, tidak mau melunasinya. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya? Apakah diikhlaskan saja? Bolehkah saya tetap menganggapnya sebagai hutang sehingga saya tetap dapat pahala sedekah? Besar mana pahala jika dibandingkan jika saya mengikhlaskannya? Jadi hutang dalam Islam, bagi yang memiliki piutang, yang menghutangkan kepada orang lain, ada fadilahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang menghutangkan uang kepada seseorang dan dia selama belum dikembalikan, maka dia sama dengan bersedekah setengah nilainya apa yang dia utangkan. Jadi kalau kita utangkan 5 juta, berarti tiap hari kita sama dengan bersedekah 2,5 juta sampai dia kembalikan.
Kalau 10 tahun ya 10 tahun juga pahalanya jalan terus gitu kan. Nah sebaliknya bagi orang yang sedang meminjam uang, ini ada pengingatan. Bagi anda yang sudah hutang, perbaiki niat anda. Kata Nabi SAW, siapa yang hutang, kemudian dia dari awal waktu mau utang itu sudah niat tidak mau mengembalikan, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Dan kalau seandainya dia dari awal hutang sudah niat mau mengembalikannya, maka Allah akan mudahkan untuk dia. Kemudian Nabi SAW hubungkan dengan hadis yang lain. Beliau mengatakan, dan ruh seseorang akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Makanya biasanya jenazah itu kan disampaikan oleh walinya. Kalau ada yang punya hubungan hutang sama si mayit, tolong berhubungan dengan kami, gitu kan, untuk membayar hutangnya. Jadi di sini orang yang memberikan utang, orang yang ambil utang pun kalau darurat silakan anda hutang, boleh. Ya bukan satu hal yang dosa, tapi akan menjadi masalah kalau anda sengaja tidak mau membayarnya. Ini jadi penyakit memang kita di Indonesia saya lihat ya. Umumnya juga sih, saya nggak tahu kalau negara lain ya. Jadi kalau di sini kadang-kadang kita lihat ada orang hutang, waktu dia mau pinjam uang luar biasa ngerengek-ngerengek. Begitu ditagih, malah orang yang punya utang seperti mau hutang sama dia. Jadi orang yang punya piutang tadi seperti mau hutang sama dia, terbalik. Ya kan gitu. Sampai ada teman saya kesian sekali gitu ya. Seorang dai juga dia sampaikan kepada saya kemarin datang ke rumah ngobrol-ngobrol. Saya nggak usah sebutkan namanya. Beliau mengatakan, saya baru ditipu dari Singapura. Loh kok bisa? Saya tanya, gimana ceritanya? Dia bilang ada beberapa jemaah saya pengajian di Singapura itu yang percayakan pada saya dana lalu dititipin. Karena daripada saya bawa cash ke Indonesia dan saya juga waktu itu dari Singapura transfer ke Indonesia agak sulit. Nah, ada syarat-syarat tertentu dari Singapura, maka saya titip kepada money changer yang memang money changer ini biasa berhubungan dengan money changer Indonesia. Orang Muslim dia bilang, begitu saya titipin sama money changer ini, ternyata waktu saya sampai Indonesia dananya nggak ditransfer sama dia, nggak ada. Saya kembali ke Singapura, dia menangis-menangis mengatakan dananya itu masih tertahan di bank, gitu kan. Nah, terus dia keluarkanlah cek, mengatakan ini cek pasti anda akan terima. Cek itu berlaku selama 3 bulan. Dia bilang selama 3 bulan itu dia berusaha untuk membuat saya tidak menuntutnya di pengadilan. Kalau dituntut maka dia harus bayar, gitu kan. Sampai 3 bulan, saya pun percaya. Saya pikir oh dia muslim, mungkin dia memang masih belum punya. Oke, saya tunggu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, hari pertama setelah lewat 3 bulan, dia bilang saya datang ke rumahnya, ceknya sudah mati kan gitu. Terus langsung tiba-tiba berubah, orangnya sudah mulai ngomong kasar, kamu nggak usah datang ke sini lagi dan seterusnya, diusir dia bilang gitu. Jadi ini bahaya sekali ya, kezaliman yang luar biasa. Banyak orang tidak sadar jemaah sekalian, mengambil uang yang haram pasti akan berefek kepada hal-hal yang sangat besar kepada anda. Maka jangan permainkan masalah seperti ini, bahaya sekali. Orang yang mengambil uang haram atau ambil secara zalim pasti Allah akan hukum dengan caranya. Mencuri uang orang 100 juta atau 1 miliar, anda akan mengeluarkan uang lebih besar daripada itu berlipat-lipat. Tiba-tiba Allah kasih penyakit, lalu penyakitnya mengeluarkan dana lebih besar daripada itu. Rumah tangganya kacau, anaknya nakal, banyak macam-macam. Ya hal-hal yang membuat tidak ada berkah dalam hidupnya. Jadi jangan sampai terjadi itu. Kemudian kalau dikatakan bagaimana sebaiknya, apakah diikhlaskan, itu kembali kepada anda. Boleh diikhlaskan, boleh anda anggap utang. Kalau mana yang lebih besar pahalanya saya tidak bisa jawab terus terang. Saya tidak tahu karena kalau kita mengatakan diikhlaskan lebih besar pahalanya, apakah memang berarti sudah cukup sampai di situ, ya uang yang dia ikhlaskan itu, atau misalnya dia tetap hitung hutang sehingga dia seperti bersedekah setengah dari dana itu. Karena memang mengikhlaskan juga ada satu hal fadilah sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memudahkan ya atau memaafkan orang yang terlilit hutang, Allah pun akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW berikan contoh, ada orang yang menyuruh pegawainya untuk menagih utang kepada seseorang, siapa yang kira-kira tidak bisa bayar utang lalu dimaafin sama dia, dan siapa kira-kira yang bisa bayar diambil sama dia. Maka ini juga akan mendapatkan kemudahan pada hari kiamat. Dua-dua punya fadilah gitu kan. Ustaz, bagaimana caranya apabila kita sudah membenahi memberitahu akan dosa bila tidak berhijab kepada wanita, kemudian wanita itu menjawab belum siap berhijab, berarti sudah siap masuk neraka. Belum siap berhijab berarti siap masuk neraka. Kenapa belum siap berhijab? Dan saya sudah katakan itu hari, yang menyuruh anda berhijab adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Tidakkah anda malu dengan Allah yang melihat anda dari langit sana, yang memberikan anda bisa bernafas, yang menciptakan hidung anda sehingga anda bisa bernafas, yang membuat lidah anda bisa ngomong, yang mengeluarkan kata-kata dari lisan anda, yang membuat anda bisa rasa minuman yang diminum dan makanan, yang menciptakan tangan anda, tubuh anda, sambut anda, semuanya Allah yang ciptakan dan Allah yang perintahin untuk itu. Lalu kenapa tidak dikerjakan? Aneh sekali gitu. Was-was syaitan saja, cuma bisikan syaitan mengatakan nanti kamu tidak kelihatan cantik, nanti kamu kelihatan tua, nanti begini. Itu was-was syaitan saja semua, harus dilawan.
Jadi menutup hijab bagi perempuan itu sama saja dengan kalau dia sholat, sama saja dengan ibadah dan pelanggaran haram kalau dia tinggalkan, gitu kan? Jadi masuk dalam kategori wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sama hukumnya dengan sholat, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mestinya dia harus berhijab. Bagi anda yang sudah mendakwai maka cukup, ya kan gitu, karena ingkar mungkar itu adalah yang pertama wajib. Dan saya sarankan ya setelah kita sampaikan boleh dihadiahkan buku kepadanya. Seperti buku pernah saya bawa itu judulnya Saudariku Apa Yang Menghalangimu Untuk Berhijab. Itu diantara buku yang sangat menarik untuk dibaca. Diberikan hadiah, mungkin orang-orang bisa dapat hidayah. Dan teman-teman kita yang masih belum sadar dengan masalah ini harus sadar, gitu kan. Jadi itu semua cuma kemasan duniawi kok. Tentang masalah hijab atau tidak pakai hijab, kemasan duniawi. Bukankah anda merasa rugi kalau anda jalan dengan tidak pakai hijab, kemudian yang lihat anda supir taksi, ya tukang parkir, ya tukang penjual minuman, ya teman-teman, 10 orang satu hari atau 100 orang satu hari, maka 100 dosa dipanen. Itu kan untuk apa panen dosa dalam hal yang kosong? Nggak perlu, gitu kan. Lebih baik dibalik jadi pahala dengan berhijab. Apalagi hijab sekarang tidak mengganggu kok aktivitas, sudah dibolehkan di kantor, dibolehkan di sekolah, dibolehkan di mana-mana. Alhamdulillah. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana pandangan syariat dengan sistem demokrasi dalam pemerintahan? Sebagaimana kita tahu bahwasanya demokrasi pertama kali diterapkan oleh bangsa barat dan orang-orang kafir. Sebenarnya demokrasi itu artinya orang bebas. Kalau dalam definisi demokrasi barat itu orang bebas menyampaikan apa saja yang dia mau, gitu kan? Plus dia bebas mengerjakan apa yang dia mau. Itu demokrasi kan? Dilemparkanlah bahwasanya masyarakat boleh itu, pemerintah boleh itu. Kalau kita tanya bagaimana pandangan Islam tentang masalah definisi demokrasi ini, maka saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam ada batasan untuk berbicara. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengucapkan yang baik atau dia diam. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan ngomong. Karena sekarang banyak orang dengan sistem demokrasi malah demo, dia nggak tahu nih masalahnya apa, tapi karena dibayar pakai duit dia ikut-ikutan nyalain orang. Padahal mungkin bisa saja orang itu benar, gitu kan? Jadi sudah melanggar, keluar dari masalah. Kalau definisinya seperti itu ya, sama halnya berbuat semau dia, kan gitu. Dia boleh berbuat apa saja. Seperti banyak iklan-iklan sekarang begitu kan, disuruh buat apa saja. Bagaimana caranya? Ada batasan. Ada yang haram, ada yang halal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka ada batasannya. Kalau definisinya seperti itu, maka tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Bagaimana jika istri memakai celana atau kaos yang umum, tidak terlalu mencirikan pria? Celana santai atau training untuk apa ini? Dalaman rok agar mudah dibonceng oleh suami. Atau celana santai digunakan di rumah, tapi semua auratnya tertutup. Saya rasa sampai sekarang banyak contohnya nih. Atau celana santai training, atau memakai kaos suami untuk tidur, apakah sama hukumnya? Jadi sebenarnya sampai sekarang saya yakin ya di dunia fashion pun jelas mana celana laki-laki, mana celana perempuan, gitu kan? Baik celana dalamnya, celana kaosnya, celana trainingnya pun beda memang, gitu kan? Maka anda pilih yang sesuai dengan fitrah anda, gitu kan? Jadi cari training boleh, pakai kaos boleh, di dalam dalaman baju jubah atau yang kita pakai abaya atau baju yang panjang atau rok kita gunakan celana untuk menutup agar tidak tersingkap. Kalau seandainya roknya ternaik itu nggak ada masalah karena tertutup di dalam. Yang tidak boleh ini kalau keluar dan memang membentuk tubuh sehingga kelihatan oleh orang-orang lawan jenis, ini yang tidak boleh. Kalau menggunakan pakai baju kaos suami untuk tidur, ini ulama tetap mengatakan masuk dalam kategori larangan tadi. Dia pakai bajunya saja. Kalau masalah dia suka dengan bau badan suaminya, misalnya dia bisa peluk bajunya, contohnya, atau ada orangnya untuk apa bajunya gitu. Ya.